Selamat siang, terpuji Tuhan Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Siang hari ini berkumpul bersama. Yang pertama, memberi hormat pada Wiratana Buddha Dhamma dan Sangha. Tadi Bante dengar sudah banyak mengulang kata-kata Sang Buddha dengan membaca Parita. Sekarang tiba saatnya kita sama-sama saling mengingatkan tentang apa yang akan kita sampaikan pada siang hari ini, yaitu mawas diri. Kita dari sejak lahir tidak mendapat pelajaran tentang mawas diri. Begitu kita lahir, kita langsung melihat dan mengenali dunia luar. Betul begitu ya? Waktu lahir dulu ingat enggak? Apa yang pertama? Nangis. Apa yang pertama dilihat? Kenapa kok nangis? Mungkin pangling ya. Dulu bapakku gak kayak gitu, begitu lahir ketemu kok bapakku ngono ya. Elek ngono nangis dia. Begitu kita lahir pucuk, kita langsung mengenali dunia luar, bukan dunia dalam. Membuat anak itu marah, membuat anak itu nangis, membuat anak itu benci, membuat anak itu histeris, itu karena melihat dunia luar. Jadi begitu kita lahir yang kita kenal cuma dunia luar. Tidak pernah kita ingat dengan dunia yang ada di dalam. Bahkan sampai kita setua-tua ini lebih banyak, lebih sering melihat dunia luar ketimbang melihat dunia dalam. Sampai seneng belok jopo, tapi orang tahu pernah belok jero awahe dhewe. Senengnya belok kancane liyan, ya. Tetangga punya rumah baru, gak mikir diri sendiri gimana punya rumah baru. Tetangga punya suami baru, gak mikir suami sendiri. Tetangga punya mobil baru, dan seterusnya dan seterusnya. Kita cenderung melihat keluar ketimbang melihat ke dalam. Eman-eman jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu sia-sia hanya untuk melihat yang di luar diri kita. Kita hampir tidak menyayangi pada diri sendiri, melihat kepada diri sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lahir tidak sembarang lahir. Kita lahir itu dari akumulasi bentuk-bentuk kebajikan demi kebajikan. Sudah bertubuh berjimbun kebajikan yang kita punya, Bapak Ibu Saudara. Maka bersyukur kita lahir di alam manusia. Seandainya timbulan kebajikan yang kurang, mungkin tidak di alam manusia, di alam lain. Karena timbulan kebajikannya banyak, ya, maka kita lahir jadi manusia yang tidak manusia yang asal-asalan lahir. Lahir rupanya bagus, ya, artinya berbentuk, ya, ada bentuknya gitu. Muka ya ada jidatnya, ada apa itu, hidungnya, ya, ada matanya, nggak ada yang kurang kan ya. Ini seneng nggak kira-kira? Seneng ya.
Itu karena kebajikan kita, bapak-bapak. Jadi saeleh-eleh sampean, tapi lain tadi menungso itu mensyukuri. Karena itu lahir dari kebajikan yang kita miliki. Kembali, kenapa kita perlu mawas diri? Mawas diri itu artinya mawas itu melihat secara jelas ke dalam, melihat, atau bahasa kerennya sekarang itu apa? Introspeksi, inspeksi ke dalam diri sendiri. Dengan kita melihat ke dalam, kita menjadi tahu semua kekurangan-kekurangan kita, bahkan kemampuan-kemampuan kita. Ini menjadi penting. Daripada melihat keluar, mendingan melihat ke dalam diri sendiri. Karena melihat diri sendiri, kita menjadi tahu seberapa kuat, seberapa hebat kemampuan yang kita miliki, kita punya. Kenapa ini penting selalu mawas diri? Karena memang orang mawas diri itu susah. Susah kita mengakui kekurangan diri kita sendiri. Kita selalu merasa bahwa diri kita itu hebat. Merasa semua kita itu bisa. Merasa bisa, apa ini sama bisa merasa. Apa ini bisa merasa kalau merasa bisa. Apa ini? Pilih yang mana? Saya memilih yang merasa bisa, biar nggak kelihatan malu-maluin. Jadi kalau ditanya, kamu bisa? Bisa. Kamu bisa? Bisa. Padahal kadang-kadang itu ternyata tidak bisa. Lebih bagus bisa merasa dibanding dengan merasa bisa. Kalau orang merasa bisa, menganggap semua itu kecil, enteng. Bapak-bapak juga begitu ke pantai-pantai. Jadi pantai gampang. Nggak makan sampai siang gampang. Tapi jajar dan diobati. Seminggu kuat, 2 minggu, sebulan mulai ngerasa jebule beda. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan setengah-tengah apa-apa bisa, apa-apa bisa. Atasilah kecil, tapi atasilah begitu seminggu lah. Agar bukan atasilah beneran, tapi atasi sila. Bukan atasilah, tapi atasi sila. Beda dengan orang yang
bisa merasa. Orang yang bisa merasa itu orang yang mengetahui kemampuannya. Kalau memang tidak bisa, ya jangan bilang bisa. Kadang-kadang saya ingin menyampaikan, ada orang yang suka pawarana. Ibu-ibu tahu pawarana, Bu? Ada pernah nanti yang menyampaikan kata pawarana? Pawarana itu menyanggupi. Ini karena gara-gara merasa bisa, bukan bisa merasa. Merasa bisa, pawarana itu menyanggupi. Biasanya disampaikan kepada para bante. Misalnya bante Jagaruda. Bante berapa hari bante? Seminggu. Baik bante, kalau begitu dalam seminggu saya pawarana kepada bante. Kalau bante mau bepergian, bante boleh sampaikan ke saya. Kalimat itu mengikat, Bapak Ibu Saudara. Mengikat. Begitu Bante Jagaruda minta, ayo antar yuk pergi, harus siap Bante. Nggak ada tawar-menawar. Aduh Bante, bensinnya habis. Aduh Bante, nggak ada uang buat beli bensin. Ini namanya beli janji. Pawaran itu menyanggupi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kata-kata merasa bisa itu tidak pada tempatnya untuk pawarana. Jadi begitu kalau pawarana harusnya kira-kira memang bisa dilaksanakan. Bante selama seminggu kalau Bante ingin makan apa sampaikan ke saya. Tapi nggak ada yang diedarkan kemarin. Jadi saya mau minta apa nggak ada yang pawaran. Bante selama 3 hari ya, karena Bante seminggu dia cuma sanggup 3 hari dia ngukur. Bante selama 3 hari ini kalau Bante perlu kemana saya siap. Begitu Bante menyampaikan ayo jalan, siap jalan. Sudah babi bu, tidak ada bensin segala macam. Jalan. Nah ini namanya merasa, bisa merasa. Memang kemampuan saya cuma 3 hari. Kalimat dalam bahasa Jawa itu ada yang sesuai dengan kemampuan. Kalau istilah, pernah dengar istilah sejak muntal caga. Tapi caga orang, boten caga orang di Surabaya. Caga itu pakai soko itu jenenge caga. Ngerti cecak? Cecak, ini tahu ya. Cecak itu mulutnya segede apa loh? Kok mau muntal caga. Maka itu kalau kita berbuat sesuatu harus menyesuaikan kemampuan kita. Ini pentingnya kita mawas diri. Nah sementara kita ini kebanyakan, saya mau gampang saja, memang ini sudah kebanyakan orang tidak mawas diri. Yang paling sulit untuk mawas diri itu satu, orang yang berkuasa. Di sini siapa dia yang berkuasa? Siapa? Ada enggak?
model-modelan sing orang berkuasa, kuwi angel mawas diri. Merasa aku loh yang berkuasa. Bapak-bapak ini kok gampang mawas diri orang ya Pak. Karena di rumah merasa yang berkuasa. Bapak merasa berkuasa nggak di rumah? Hebat. Orang merasa dari bapak merasa berkuasa, sulit untuk mawas diri. Itu yang pertama, orang yang berkuasa. Atau jengkel ya. Kalau ini ngomong tenanan ini loh. Tenanan sungguhan. Orang yang berpuasa itu untuk mawas diri wangel. Karena merasa diri yang paling hebat. Merasa paling hebat. Merasa ya. Yang kedua, orang yang punya jabatan. Orang yang punya jabatan itu mawas diri juga susah. Jajaran kasih dari lurah, dari bupati, suruh mawas diri sulit. Kalau dibiarkan jadi pejabat jadi apa ya? Jadi apa deh? Kalau pejabat dibiarkan jadi apa ya? Berupa ketua Karaka gitu ya. Ketua Karaka itu susah mawas diri. Mana ketua Karaka? Merasa aku loh ketua. Susah Bapak Ibu Saudara. Merasa ketua, merasa tua, itu juga hanya mawas diri. Coba orang tua itu kan juga paling susah mawas diri. Merasa tua, aku dulu rambutnya deloken sebutin kabeh. Deloken lu untuk kowe sekolah entek. Mawas diri susah. Orang itu punya jabatan, mawas diri susah. Yang ketiga, yang susah mawas diri, orang kaya. Orang kaya itu suruh mawas diri susah. Sampai kan kaya-kaya tuh, kaya-kaya orang angel lo mawas diri. Mana jaga kaya, yo men, duit. Orang kaya, orang berharga, suruh mawas diri susah. Itu yang dalam bahasa Jawa itu adikan adikku, adik bunuh. Kalau dia merasa orang berkelimpahan, berlimpahan harta kekayaan, sulit. Punya jabatan, sulit mawas diri. Selalu menganggap yang lain itu lu apa? Kamu itu apa? Nah karena itu penting, perlunya kita itu mawas diri, melihat ke dalam Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata begitu kita melihat ke dalam, ternyata kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Semua gejolak batin nampak di sana. Ini nih yang membuat saya menjadi buta. Ini nih yang membuat saya menjadi benci. Ini nih yang membuat saya menjadi serakah. Ternyata karena
saya lihat di jalan ternyata banyak kelemahan. Ini yang penting di dalam ajaran guru agung kita. Kenapa harus introspeksi, kenapa harus mawas diri? Karena ini sebenarnya yang lebih penting ketimbang kita melihat dunia luar. Lebih baik melihat dunia ke dalam diri sendiri. Caranya sekarang, solusinya atau caranya hijab di sini benar sendiri. Misalnya dari kemarin jam 12 terus. Nggak tahu diganti. Iya, karena kan tadinya dari kesalahan. Mau melirik kesalahan malu. Caranya supaya kita bisa mawas diri, kita ayo Bapak Ibu sana, Bapak Ibu saya Bante juga perlu mawas diri. Ketimbang orang bukan seorang yang punya kekuasaan, orang yang punya jabatan, apalagi punya kekayaan. Para Bante juga masih harus terus mawas diri, melihat ke dalam. Caranya dengan melakukan banyak-banyak pengendalian diri. Pengendalian diri melalui indria misalnya. Mata melihat bentuk, telinga mendengar suara, hidung mencium aroma, lidah mengecap rasa, kulit sentuhan dengan benda. Harus bisa mengendalikan diri. Nyana samwara, pengendalian diri melalui pengertian. Kita banyak mendapat pengetahuan dari sekolah, dari mendengar nasihat, dari mendengar ceramah-ceramah. Itu menjadi pengertian yang bisa dijadikan alat untuk mengendalikan diri. Misalnya ada ajakan-ajakan yang membawa pada kemerosotan batin, yang membawa pada kehancuran kehidupan, yang membawa pada kebencian, maka pengertian atau nasihat-nasihat yang kayak inilah bisa berfungsi sebagai sarana mengendalikan diri. Jadi orang sekolah, pinter, orang pemihara biar mendengar nasihat baik, tujuannya bisa digunakan untuk mengendalikan diri. Dan ini nggak gampang juga Bapak Ibu Saudara. Karena meskipun banyak orang pinter, banyak juga orang pinter yang tidak bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari keterpurukan, kebencian, kemarahan, keserakahan. Buktinya orang-orang yang banyak benci itu ternyata bukan orang-orang yang bodoh, tapi orang-orang yang pinter. Sekolah tinggi tapi penuh kebencian, penuh kemarahan, penuh keserakahan.
Nah itu makanya di dalam ajaran Sang Buddha mengajarkan nyana samwara, pengertian yang didapat itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengendalikan diri. Yang mengendalikan diri dari keterpurukan, karena hidup kita itu kan tergantung keterpurukan dengan kebaikan. Kalau kita baik ya menjadi orang yang baik, kalau terpuruk ya menjadi orang yang buruk. Jadi tidak jamin Bapak Ibu Saudara, pengetahuan yang tinggi, ilmu yang tinggi itu bisa dijadikan sarana pengendalian diri. Karena itu ini perlu dimawas diri lagi, bahwa pengertian-pengertian yang kita dapatkan bisalah kemudian menjadi alat atau sarana untuk mengendalikan diri. Latihan dari situ. Jangan kita merasa sakit baru sadar, baru mengerti. Padahal sementara kita itu sudah punya banyak pengertian, banyak ilmu, tapi kita salah menggunakannya. Nyana samwara. Jadi perlunya kita belajar, perlunya setelah kita menjadi pintar, itu bisa digunakan untuk mengendalikan diri. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah rajin berwihara, banyak mendapat ilmu, di rumah diterapkan. Jangan sering berwihara, tapi di rumah masih sering saja ngomel-ngomel ya Bu ya. Ibu masih ngomel Bu. Si bapak bilang masih banting. Ya rajin berwihara, ibu-ibu itu menyenangkan loh kalau bicara sama bantenya. Manis sekali ya Bu ya. Kalau bicara sama bantai itu api-api loh. Jajal dipraktekkan sama suaminya ya Pak ya. Ini dapat ilmu dipraktekkan di rumah, di pergaulan ya. Jadi jangan nanti menanggapi bantainya tok baik. Kadang-kadang ada yang sampai nanggapi bantai tapi rambutnya ngepol-ngepol. Awas kok bantai ya. Mengendalikan diri melalui pengetahuan yang kita dapat. Karena orang mengendalikan diri meskipun dari pengetahuan itu memberi manfaat sendiri loh Bu, bagi diri sendiri ya. Misalnya rajin senyum ya. Senyum itu kan enak ya. Coba kalau ibu senyum kan enak. Kalau cemberut kan gak enak. Nah, bisa berefleksi, bisa misalnya refleksinya itu melihat dari cermin. Aku kalau senyum bener kok kata batin jadi tambah cantik. Coba ngajar, ternyata bener ya, bener saya senyum jadi cantik. Apa itu dulu kalau senyum sama suaminya melihat istriku tetap cantik loh. Khanti samwara, mengendalikan diri dengan kesabaran. Orang yang sabar itu juga bisa digunakan untuk mengendalikan diri. Sabar itu tidak ingin cepat-cepat.
Tapi juga bukan berarti alon-alon waton. Ini orang Jakarta, orang di Surabaya. Ngerti ya? Alon-alon, kremet-kremet, kremet-kremet, asal selamat. Sabar. Sabar itu juga bisa digunakan sebagai sarana pengendalian diri. Karena orang yang sabar yang bisa mengendalikan diri. Kalau nggak sabar maunya cepat-cepat buru-buru. Ya. Kalau istrinya ngomel-ngomel, bapak kudu sabar. Istri ngomel itu tidak boleh, bapak nggak sabar. Kalau ibu marah ngomel, suami kudu sabar. Harus diem pak, ojo wangsulan. Kok anggar wangsulan, ngomelnya tambah tubuh. Sabar. Jadi suami kudu sabar. Wong kata Aristoteles saja, Socrates begitu. Dia malah senang latihan sabar ketika istrinya ngomel-ngomel. Jadi nanti Pak, contoh saja kayak Socrates Pak, ya. Kalau istrinya ngomel-ngomel, aku malah senang senyum-senyum. Latihan sabar. Socrates sedih hari itu. Socrates, kenapa kamu kok kelihatannya murah? Yo, hari ini aku nggak dapat pelajaran. Tapi loh, iya istri kurang ngomel. Jadi bapak-bapak kalau pengen latihan sabar, ya biarkan saja istrinya suka. Masih suka ngomel-ngomel bu? Enggak bangke, wah suami berarti kehilangan kesempatan berlatih. Istriku gak ngomel berarti tapi tetangga. Jadi sabar itu juga menjadi alat atau sarana untuk mengendalikan diri. Sabar. Dan sabar ini juga susah. Padahal sabar ini paling ampuh dari segala mantra yang lain. Itu cuma sabar yang paling ampuh. Karena namanya sabar. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dalam kita bisa mawas diri. Saya waktu ditanya, Bante besok mau bawain apa di Surabaya, mawas diri. Karena saya melihat orang-orang ini pada omah-omah, pada tidak bisa mawas diri. So bisa, merasa bisa, tapi tidak pernah bisa merasa. Saudara-saudara ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang sering merasa bisa, tapi tidak pernah bisa merasa. Mari bapak-bapak ibu belajar terus untuk mawas diri, melihat ke dalam. Ini lebih penting daripada lihat yang di luar. Saya menyampaikan ini karena pengalaman saya sendiri. Betapa tidak enaknya ketika kita diperlakukan orang
diperlakukan oleh orang yang memiliki tiga tadi, merasa berkuasa. Bapak Ibu pernah bekerja, siapa yang berkuasa? Pimpinan. Padahal pimpinan itu kalau melakukan sendiri atau merasakan sendiri belum tentu bisa menghadapinya. Orang yang punya jabatan-jabatan itu suka merasa bisa, suka merasa paling hebat. Tidak ada yang hebat selain diri sendiri. Tapi ketika orang bisa mawas diri, itulah orang yang hebat. Sang Buddha Guru kita contoh dari manusia yang karena mawas diri kemudian bisa menggali potensi kemampuan yang dimiliki oleh Sang Buddha. Sang Buddha bisa menggali dan menemukan potensi kemampuan yang dimiliki beliau. Maka kemudian menjadi Guru Agung Sang Buddha karena mawas diri, melihat potensi, melihat kemampuan. Lah kalau kita ini sudah tidak bisa melihat kemampuan, tapi juga tidak mau mawas diri. Orang banyak yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan itu cuma kekuasaan warisan, cuma mewarisi kekuasaan. Begitupun jabatan, banyak yang cuma jabatan karena mewarisi jabatan. Kekayaan, banyak orang yang kaya karena juga mewarisi kekayaan. Bukan digali dari potensi atau kemampuan seseorang itu, tapi hanya karena warisan. Yang seperti ini yang sering kurang mawas diri. Banyak orang yang memiliki kekuasaan, jabatan, kekayaan, kemudian gulung tikar karena itu cuma warisan, tidak dari hasil mawas diri. Kalau dari hasil mawas diri, introspeksi diri, maka dia akan melakukannya sesuai dengan kemampuan. Potensi yang dia miliki itu yang dia gunakan, sehingga hasilnya itu akan sesuai dengan yang diharapkan, karena sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa mawas diri. Nah sekarang ini banyak orang yang tidak mawas diri, maka sering banyak mengalami ketimpangan di sana sini. Yang tadinya sudah bangkit bagus, usaha bagus, jatuh karena dia tidak mawas diri. Orang ingin usaha ya, menyesuaikan, jangan langsung frontal, pop, loncat,
loncat tinggi, semakin tinggi, kalau jatuh semakin sakit. Jadi sesuaikan kemampuan. Ya kalau kurang kita mawas diri, wah itu timbulan sudah luar biasa. Maka sudah tidak dilakukan. 6 tahun kemudian menjadi budak. Kalau kita melakukan 6 tahun, 12 tahun sampai bertahun-tahun ya kayak gini-gini aja. Jadi sebagai yang terakhir kita diingatkan kembali bagaimana caranya supaya kita terus mawas diri, yaitu berlatih dengan cara pengendalian diri, indriya samwara, mengendalikan diri mata kita. Ibu-ibu yang rajin ya Bu ya, mengendalikan diri dari mata. Kalau mau itu kan sulit mengendalikan diri mata. Bagus itu Pak, bagus itu Pak, bagus itu Pak. Ya papanya ini yang potong-potong. Mengendalikan diri matanya. Pokoknya kalau kita hidup dengan mengendalikan diri, nggak rugi Bapak Ibu Saudara, nggak sia-sia orang mengendalikan diri. Mengendalikan diri seperti ngerem supaya nggak kebablasan. Soalnya kalau nggak ngerem kebablasan, kalau nabrak lebih menyakitkan. Bos ditabrak kan malah jadi rusak hati. Jadi mengendalikan diri dari indriya dikendalikan, dari ilmu-ilmu wong pinter-pinter dulu. Dan kadang-kadang saya sebagian orang sekolah tinggi-tinggi tapi tidak bisa mengendalikan diri. Anak-anak itu sekolah tinggi-tinggi tapi nggak bisa mengendalikan diri. Orang tuanya nggak sekolah tapi pinter mengendalikan diri. Sekolah tinggi-tinggi ya, tapi tidak bisa mengendalikan diri. Hemat-hemat sekali. Mengendalikan diri dengan sabar ya, bapak-bapak utamanya yang sabar ya Pak ya. Jangan gampang lesuan, jangan gampang emosian. Sabar menghadapi istri itu memang ya begitu ya. Salahnya bapak bojo, orang bojo kan orang tidak sabar menghadapi istri. Anak-anak nakal ya sabar ya Pak ya. Ibu-ibu juga begitu pun ya. Mengendalikan diri, yang tadinya banyak-banyak ya dikurangi ya Bu ya. Dibatasi waktunya Bu kalau mau Bu. Tekan paling lambat jam 9 malam untuk mandek. Jam 10 bobo. Nanti ngomel bisa mengenai tentang dulu. Belajarlah mengendalikan diri. Ini menjadi penting karena supaya kita tidak menjadi ekstrim kebablasan. Seperti yang selalu diajarkan Sang Buddha, guru agung kita. Itu semua ajaran itu sebenarnya intinya cuma mengendalikan diri. Dari yang mulai banyak menjadi berkurang sedikit, menjadi lama-lama habis. Harapannya adalah habis. Loba dosa muha itu harapannya adalah habis. Itu makna yang dalam tujuan ajaran guru Sang Buddha. Bukan untuk menambah Bapak Ibu ya. Sang Buddha itu mengajarkan ajaran intinya bukan untuk menambah, tapi justru untuk mengurangi lah. Berarti nanti nggak mengurangi, nggak nambah ya orang suge-suge kiri terus berarti. Nah, kalau itu menjadi kalau aku ya mau ya mungkin boleh tambah luar tapi tambah dalam ya.
main kere-kere baik. Jadi Bante kalau sugih ya malah lucu, Bante kok sugih. Lucu apa? Lucu ya, Bante kok sugih. Kan lucu loh. Bante ini kudu orang duwe apa-apa. Betul nggak Bante? Orang kudu duwe dadi orang duwe. Rambut dicukuri, pelatih sih mau nyesel masak lemari nih karena perlu setel. Karena Bante nanti suka malah lucu. Jadi murid Buddha kan arahkan supaya mengurangi keinginan, menghilangkan keinginan, mengurangi keserakahan, kemelekatan. Malah lucu makanya Bante suge lepas mobil pokoknya masih ada pesannya Pak. Merci. Tahun dari merci deh. Standarnya mobil apa merci, apalagi yang lain. Kalau Bante numpak jet pribadi, keren banget. Bante kok malah sugih. Sing sugih iku kudu nikmati. Sugih Bante biaranya bisa makan, sedangkan umpat dan karena Bante itu saya ini ketika sugih ini gaya-gayaan toh. Gaya-gayanya bangun di tempat yang mewah, bagus. Kamar ini nganggo AC. Padahal biasanya yang memang bubuk kayu guys. Tapi setelah tinggal di Edakan, kamar nganggo AC. Jadi ini orang luas nanti ini kok keberikan panasan. Ya begitu Bapak Ibu, mengendalikan diri, mawas diri menjadi penting dalam kehidupan seperti. Saya kira itu yang disampaikan. Dhammo hawe rakan tuk dhamat, rakan tuk dhamat cari. Artinya kalau orang mempraktikkan dhamma, maka dhamma itu bisa melindungi si pelaku dhamma. Sati sata bawatu spirata, semoga